Istri kontrakku akhirnya setuju untuk bercerai. Detik berikutnya, dia menusukkan jarum suntik ke lenganku. Menutup mulutku dengan sapu tangan. Dia memenjarakanku di villa. Ruang bawah tanah. Saat aku bangun, aku diikat di ranjang ruang bawah tanah oleh kakak laki-lakiku. Dan dia duduk di tepi tempat tidur. Tersenyum sakit-sakitan dan terobsesi padaku. Menjadi tahanan eksklusifnya. Terpaksa menanggung kontra penghinaan yang tak ada habisnya. Istriku setiap hari secara pribadi memasak 10 mangkuk sup tonik besar untukku. Sup itu penuh dengan kendalinya yang obsesif. Membuatku dalam penahanan yang gelap gulita. Bahkan siang dan malam pun hampir tidak bisa dibedakan. Tapi ketika aku akhirnya menemukan kesempatan melarikan diri, tapi dia menangkapku kembali. Dia menyentuh wajahku. Tersenyum dan memberitahuku sebuah kabar baik. Aku hamil. Jika kamu lari lagi, aku akan mematahkan kakimu. Jiang Wanning, istri kontrakku, omong kosong tentang istri kontrak selama 3 tahun. Tepat 3 tahun, lingkaran merah di kalender akhirnya mencapai hari terakhir. Aku sering menghela napas lega. Merasa batu besar yang menekan hatiku akhirnya bisa disingkirkan. Selama 3 tahun ini aku membantunya menghadapi desakan pernikahan dari keluarganya. Menyingkirkan lalat seperti mengusir lalat. Para pemuda berbakat yang mengelilinginya. Dia membayar. Aku melakukan transaksi yang adil. Mengandalkan uang ini, perusahaanku juga berjalan lancar. Tidak besar tidak kecil. Bagaimanapun juga, itu adalah bisnisku sendiri. Sekarang cahaya putih bulan yang selalu dia sebutkan. Shen Yanzi juga kembali ke negara itu dengan gemilang. Aku melihat foto mereka bertemu secara tak terduga di lingkaran pertemanan. Tawa Jiang Wanning sangatlah ceria dan penuh kasih sayang. Aku, si manusia alat ini, juga harus pensiun dengan sukses. Baik. Saat mencetak surat cerai, aku secara khusus menebalkan baris yang menyatakan menyerahkan semua harta. Aku tidak menginginkan setengah sen pun dari keluarganya. Selama 3 tahun ini villa ini miliknya. Mobil mewah itu miliknya. Aku, Lin Yan, tidak pernah berpikir untuk menginginkan apapun. Bersenandung kecil, aku melipat surat perjanjian. Memasukkannya ke dalam tas kerja. Malam ini adalah waktunya untuk mengungkapkan semuanya. Lin Yan, kamu akhirnya bisa menjadi dirimu sendiri. Aku berkata pada diriku sendiri di cermin. Di ruang tamu villa, Jiang Wanning duduk di sofa. Dengan anggun menyesap anggur merah. Melihatku masuk, dia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Wanning, ada sesuatu. Kita bicarakan. Aku meletakkan surat perjanjian perceraian di meja kopi di depannya. 3 tahun sudah berlalu. Ini surat perjanjian perceraian. Lihatlah, jika tidak ada masalah, tanda tangani saja. Mengenai harta benda, aku tidak menginginkan apapun. Aku mencoba membuat nada bicaraku terdengar tenang. Bahkan sedikit lega. Baru kemudian dia meletakkan gelas anggurnya. Perlahan mengambil beberapa lembar kertas itu. Aku menunggunya untuk mengangguk atau mengatakan beberapa kata basa-basi. Siapa tahu detik berikutnya dia merobek surat perjanjian perceraian. Di tangannya, itu langsung berubah menjadi potongan-potongan kertas yang berterbangan di udara. Mataku membelalak karena terkejut. Jiang Wanning, apa maksudmu? Aku tidak pernah kehilangan ketenangan seperti ini seumur hidupku. Kesabaran selama 3 tahun hampir meledak pada saat ini. Dia berdiri. Dengan senyum di sudut mulutnya. Senyum yang tidak aku mengerti. Dingin, namun dengan sedikit ejekan. Lin Yan. Aku sudah bilang kapan ini akan berakhir. Aku yang menentukan. Tidak ada lagi sedikit pun dari tatapan itu. Biasanya ada dalam buku-buku tentang CEO yang dingin dan sombong. Jelas membawa sedikit obsesi. Membuat punggungku terasa dingin. Awalnya tertulis dengan jelas dalam kontrak. 3 tahun. Kamu ingin menyesal sekarang. Aku sangat marah hingga dadaku naik turun. Apakah wanita ini sudah gila?
Cahaya bulan putih sudah kembali. Masih meninggalkanku sebagai lampu tambahan. Aturan tahun baru yang menetapkan saya. Dia meremehkan. Nada suaranya tegas dan tidak bisa dibantah. Sekarang aku tidak ingin bercerai. Aku menunjuknya lama sekali tidak bisa berkata apa-apa. Pernah melihat orang yang tidak masuk akal. Belum pernah melihat orang yang begitu tidak masuk akal. Apa ini namanya memanfaatkan tenaga lalu membunuh keledai? Bukan membunuh seperti ini. Memperlakukan aku seperti monyet bermain api amarah menyerang jantung. Tapi juga tahu dengan keadaan ini. Menakutinya hingga tidak bisa menjelaskan. Baiklah. Kamu tidak mau tanda tangan kan? Aku mencibir. Tempat rusak ini? Aku tidak mau tinggal lagi. Selesai bicara. Aku berbalik dan naik ke atas. Untuk mengemasi sedikit barang bawaanku yang malang. Aku pikir dengan pindah bisa membuatnya tenang. Memberinya sedikit tekanan. Sekarang dipikir-pikir aku benar-benar naif saat itu. Jiang Wanming hanya berdiri di tengah ruang tamu melihat punggungku naik ke atas tanpa berkata sepatah kata pun. Hanya saja tatapan matanya seperti dua kait yang mengunci tubuhku dengan erat. Ketika aku menyeret koper turun. Bersiap untuk membanting pintu dan pergi. Dia perlahan membuka mulut. Linian dunia luar sangat berbahaya. Kamu akan menyesal. Suaranya tidak keras. Tapi seperti jarum yang menusuk telingaku. Aku tidak menoleh ke belakang. Pergi tanpa menoleh dari rumah yang telah aku tinggali selama 3 tahun ini. Hanya saja hatiku tanpa alasan menggigil. Wanita ini hari ini sangat aneh. Firasat buruk mulai menyebar di hatiku. Namun saat itu aku hanya menganggapnya sebagai nona besar. Amarahnya meledak. Berbuat ulah tanpa alasan. Jiang Wanning tidak mau menandatangani perjanjian perceraian. Masalah ini seperti batu yang menghalangi. Hatiku semakin marah saat memikirkannya. Setelah aku pindah dari villa. Dengan santai mencari hotel. Tinggal dulu sambil berpikir. Bagaimana membuka kepala kayu Jiang Wanning itu? Seseorang yang tidak terduga datang mencariku. Shen Yanzi. Bagaimana dia tahu aku tinggal di sini? Jiang Wanning yang bilang. Dia seperti manusia anjing. Memakai setelan jas mahal. Rambutnya disisir rapi. Tapi wajahnya agak sakit-sakitan. Bai Linyan. Dia menatapku dari atas ke bawah seperti melihat sesuatu yang kotor. Kudengar Wanning tidak mau menceraikanmu. Nada superioritasnya hampir keluar. Apa urusannya denganmu? Aku kesal. Juga senyum spesialnya. Lagi pula, Wanning bosan denganmu yang bergantung pada wanita. Wajar jika ingin menyingkirkannya. Pelipisku berdenyut-denyut. Bajingan ini sengaja datang untuk membuatku jijik. Tapi jangan khawatir. Dia mendekat selangkah. Suaranya direndahkan. Dengan membanggakan Wanning. Akan segera kembali padaku. Kami adalah pasangan yang ditakdirkan. Kalau kau, cepat enyah saja. Jangan menghalangi pandangan. Kekesalanku selama 3 tahun ini. Ditambah provokasi dari si bodoh ini. Langsung meledak. Aku meninju wajah putihnya itu. Shen Yanzi mungkin tidak menyangka aku berani memukulnya. Langsung terpukul. Terhuyung mundur beberapa langkah, hidungnya langsung berdarah. Kau berani memukulku? Dia menutupi hidungnya. Tidak percaya, memukulmu kenapa? Aku maju dan menendangnya lagi. Langsung membuatnya membungkuk. Sudah kubilang, aku beri kau wajah. Iya kan? Berani pamer di depanku. Pukul dia. Aku sudah lama ingin memukulnya. 3 tahun ini. Bai Yue Guang yang disebut-sebut Jiang Wanning. Membuatku seperti ban serep. Sekarang ban serep ini masih berani menyerang. Aku mencengkeram kerahnya. Menariknya berdiri. Tuan Muda Shen dengar baik-baik. Urusanku dengan Jiang Wanning. Bukannya aku tidak peduli. Tidak percaya? Tanya saja padanya apakah dia berani mengomel lagi. Aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Bahkan kacamata bingkai emasnya akan terlempar. 2 pengawal yang dibawa oleh Shen Yanzi ketika aku mengalahkannya.
kembali menatapku dengan pandangan tajam. Orang ini tidak berani bergerak, mungkin karena dia sudah terbiasa hidup mewah dan tidak berguna. Akhirnya dia lari terbirit-birit. Sambil mengucapkan kalimat, "Tunggu saja aku. Aku menunggumu." Aku benar-benar berpikir masalah ini akan berlalu begitu saja. Tanpa diduga, 2 hari kemudian, cucu Shen Yanzi ini benar-benar tidak pantang. Dia menyuruh beberapa preman berambut kuning dengan tato berkualitas rendah di sekujur tubuh, menghadangku di bawah gedung perusahaan. "Kaulah yang memukuli Nyonya Shen kami," kata si rambut kuning sebagai pemimpin. Sambil menghisap rokok. Menunjukku dengan tongkat baseball. Aku langsung tertawa saat itu. Ini bahkan tidak cukup untuk pemanasan bagiku, 3 kali 5 dibagi 2. Beberapa preman semua tergeletak di tanah. Sambil menangis memanggil ayah dan ibu, Shen Yan hanya bersembunyi tidak jauh. Melihat adegan ini, wajahnya menjadi pucat. Aku selangkah demi selangkah berjalan ke arahnya. Dia ketakutan dan berbalik ingin lari. Sayang sekali sudah terlambat. Aku memukulinya lagi dengan keras. Kali ini aku memukulnya lebih keras. Dia mungkin tidak bisa turun dari tempat tidur selama 10 hari setengah bulan. Sejak saat itu, Shen Yanzi menghindariku seperti tikus melihat kucing. Ekspresi ketakutan itu sudah melekat padanya. Bahkan suatu kali di sebuah pesta koktail, dia melihatku dari jauh. Gelas anggur di tangannya langsung jatuh ke tanah. Dia lari terbirit-birit. Benar-benar memberiku trauma psikologis. Dasar payah. Aku berpikir, aku melakukan ini untuk Jiang Wanning. Setidaknya secara nominal, aku telah membuat cahaya bulannya menjadi. Dengan begitu dia seharusnya memberiku sedikit muka. Dan menandatangani surat cerai itu. Hasilnya aku pergi mencarinya lagi, membujuknya dengan baik. Memohon dan memelas, "Jiang Wanning, aku mohon padamu. Biarkan aku pergi, oke? Cahaya bulan putihmu telah kupukuli hingga menjadi cucu. Untuk apa kau masih menahanku?" Dia hanya menatapku seperti itu. Aku juga tidak berbicara. Minyak dan garam tidak ada habisnya. Aku benar-benar hampir dibuat gila olehnya. Tepat ketika aku hampir putus asa, tiba-tiba ada perubahan haluan. Sebuah acara bisnis. Kami berdua sebagai pasangan teladan diundang untuk menghadiri acara. Melepaskan kepura-puraan. Aku sekali lagi menyebutkan perceraian kepadanya. "Jiang Wanning, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Katakan terus terang." Dia terdiam lama. Aku pikir dia akan mengabaikanku lagi. Namun, dia perlahan berbicara, "Oke." Aku tanda tangani. Aku terkejut saat itu. Meragukan apa yang kudengar. "Apa katamu?" Aku bilang aku akan menandatangani surat cerai. Dia mengulanginya sekali. Tanpa ekspresi di wajahnya. Hatiku berdebar kencang. Akhirnya, tahun ini akan segera berakhir. Tapi aku belum sempat terlalu bahagia. Aku perhatikan tatapannya padaku. Bagaimana mengatakannya? Agak aneh. Seperti danau yang dalam tak berdasar. Di dalamnya tersembunyi sesuatu. Sesuatu yang tidak ku mengerti. Dan sedikit kegembiraan. Jiang Wanning benar-benar setuju untuk menandatangani surat cerai. Saat itu otakku berdengung. Aku hampir tidak bisa mempercayai telingaku. Aku sudah muak dengan 3 tahun ini. Kata, "Oke, aku tanda tangani, bagiku tidak kurang dari musik surgawi." Namun, dia mengubah topik pembicaraan. Dengan senyum misterius di bibirnya. "Sebelum menandatangani, mari kita makan bersama. Anggap saja sebagai makan perpisahan." Makan perpisahan? Oke, ayo makan. Selama dia bersedia menandatangani. Jangan hanya 1 kali makan. Seluruh hidangan mancuhan juga tidak masalah. Aku bahkan sedikit berpikiran picik di dalam hati. Apakah wanita ini akhirnya menemukan hati nuraninya? Baguslah kalau begitu. Makan malam diadakan di restoran villa. Meja makan yang panjang.
tempat lilin yang indah, dan beberapa hidangan. Biasanya aku suka makan sayuran. Jiang Wanning sangat tenang hari ini. Bahkan bisa dikatakan lembut. Dia menuangkan anggur untukku. Dengan lembut bertanya bagaimana kabar perusahaanku akhir-akhir ini. Nada bicaranya seperti saat aku baru mengenalnya. Kesopanan yang terpancar dari Seoul. Keterasingan masih berbeda. Dia hari ini sangat lembut sehingga membuatku sedikit tidak nyaman. Tetapi saat itu aku dibutakan oleh kebebasan yang akan segera kudapatkan. Tidak banyak berpikir. Hanya merasa bahwa ini mungkin ketenangan sebelum badai. Atau keramahan terakhirnya. Setelah makan, dia meletakkan serbet dan berkata, "Pergi ke ruang belajarku. Akta perjanjian yang kutandatangani ada di pihakmu atau pihakku?" Aku membawanya. Aku segera mengeluarkan akta tersebut dari tas kerjaku. Aku berharap surat perceraian. Aku bukan pertama kalinya datang ke ruang belajarnya. Tetapi hari ini aku selalu merasa ada aura penindasan yang tak terlukiskan di udara. Dia berjalan ke belakang meja dan duduk. Mengambil perjanjian perceraian dan pena yang kuberikan. Jantungku berdegup kencang. Mataku menatap tangannya tanpa berkedip. Dia menunduk bulu matanya yang panjang. Memberikan bayangan samar di bawah cahaya. Akhirnya, dia mulai menulis. Dengan lancar. Menandatangani namanya. Jiang Wanning. Saat itu, aku merasa tertekan di hatiku. Batu besar selama lebih dari 3 tahun akhirnya disingkirkan. Dia mendorong kertas perjanjian perceraian yang lain ke hadapanku. "Sekarang kamu bebas." Dia berkata dengan suara yang sangat pelan. Ulurkan tangan untuk mengambil perbuatan itu dan menyentuhnya dengan hati-hati. Tepat pada saat ini, perubahan aneh terjadi pada Jiang Wanning. Tangan yang lain dengan cepat mengeluarkan sesuatu dari laci meja. Kilatan dingin. Injeksi Ki satu persatu itu. Pupil mataku menyusut tajam. Aku rasa dingin menjalar dari telapak kaki hingga ubun-ubun. Jiang Wanning. Aku ingin menghindar, ingin melawan. Tapi semuanya terlalu cepat. Gerakannya tidak seperti nona muda yang dimanjakan. Malah seperti orang yang terlatih. Ujung jarum yang dingin tanpa ragu sedikit pun. Menusuk lengan kananku dengan keras. Aku kesakitan dan secara naluriah ingin menghempaskannya. Tangan yang lain mencengkeram lenganku dengan erat. Dengan kekuatan yang luar biasa, obat itu didorong hingga habis tanpa ampun. Rasa pusing yang hebat langsung menyapu tangan dan otakku. Lengan terasa mati rasa. Mati rasa dan perih diikuti oleh kelemahan di sekujur tubuh. "Apa yang kau suntikan padaku?" Aku menggigit gigiku. Dia merasa kelopak matanya semakin berat. Dia tidak menjawab. Hanya mengeluarkan sapu tangan putih dari sakunya. Sapu tangan itu sepertinya membawa aroma manis yang aneh. Dia menggunakan sapu tangan itu untuk menutupi hidung dan mulutku. "Lepaskan aku." Aku berusaha keras untuk melepaskan diri. Tapi kekuatan menghilang seperti air pasang. Fisikku mulai kabur. Dunia berputar-putar, sialan. Aku benar-benar tidak waspada. Aku benar-benar percaya. Dia akan melepaskanku dengan mudah. Yang terakhir kulihat adalah wajah Jiang Wanning yang mendekat. Sudut bibirnya membentuk senyum yang memesona dan mengerikan. Mata indahnya melengkung menjadi bulan sabit. Tapi di dalam bulan sabit itu bergejolak keinginan memiliki yang pekat dan tak terlukiskan yang menakutkan. Suaranya seperti bisikan iblis. Bergema di telingaku. 3 tahun lalu, pada hari penandatanganan kontrak. Aku sudah ingin melakukan ini. Aku juga ingin mengurungmu di ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah pribadiku, menguncimu. Hanya milikku seorang. Kesadaran benar-benar tenggelam dalam kegelapan. Sebelumnya aku seolah mendengar tawanya yang puas. Tawa itu seperti madu yang diracuni. Membuatku merinding. Sebenarnya orang gila macam apa yang telah kucari gara-gara? Entah berapa lama berlalu. Aku terbangun lagi. Dibangunkan oleh aroma yang menenangkan dan sentuhan lembut. Aku merasa berada di sebuah ruangan bawah tanah yang remang-remang. Tangan dan kakiku terkunci oleh sesuatu. Beratnya adalah rantai besi.
Seluruh tubuhku terentang lebar. Terkunci di tempat tidur. Dan Jiang Wanning ada di sampingku. Dia mengenakan piyama sutra. Rambutnya tergerai di bahunya. Wajahnya terkubur di leherku. Bernapas dengan suhu yang membakar. Suamiku, kamu sudah bangun? Suaranya sangat ringan dan lembut. Seperti bulu yang menggaruk sarafku. Tapi ada sedikit kepuasan dan kegilaan yang mengerikan dalam suara itu. Aku baru saja akan berbicara. Tetapi tenggorokanku terasa sangat kering. SSST. Dengan lembut menekan bibirku dengan jari. Suamiku, tidak apa-apa jika kamu tidak ingat. Tapi kamu tidak bisa meninggalkanku. Dia mengangkat kepalanya. Mata indahnya bersinar aneh dalam cahaya redup. Masih banyak hal yang belum kita lakukan. Misalnya, memiliki anak membicarakan suara besar yang dimaksudkan. Dan aku tidak tahu berapa lama telah berlalu. Ketika aku sadar kembali, sebuah suara wanita lembut, dengan sedikit senyum malas, datang dari atas kepalaku. Suara ini, aku tiba-tiba mendongak, adalah Jiang Wanning. Dia hanya duduk dengan rapi di sisi tempat tidur mengenakan gaun tidur sutra yang kukenal. Memegang segelas anggur merah di tangannya. Dengan lembut menggoyangkan cairan merah tua itu. Berkilauan dengan cahaya aneh dalam kegelapan. Saat ini, dia dan presiden wanita yang dingin di hari kerja sangat berbeda. Mata indahnya berkilauan dengan cahaya yang hampir fanatik yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia membungkuk mendekatiku. Napas hangat menyembur di wajahku. Dengan aroma anggur samar dan aroma parfumnya yang unik. Suaranya sangat ringan dan lembut. Seperti bisikan kekasih. Sebenarnya, pada hari penandatanganan kontrak 3 tahun lalu. Dia berhenti sejenak. Sudut bibirnya mengukir senyum yang menawan dan menyimpang. Senyum itu membuat kulit kepalaku mati rasa. Aku hanya ingin melakukan ini. Pupil mataku mengerut. Kau gila. Jiang Wanning. Lepaskan aku. Aku berteriak. Suaraku terdengar serak karena efek obat sebelumnya. Tak bisa berkata apa-apa. Dia seolah tidak mendengar raungan marahku. Melanjutkan berbicara sendiri. Mata indahnya melengkung seperti bulan sabit. Namun di dalamnya bergejolak pertempuran yang menakutkan. Aku masih ingin mengurungmu di ruang bawah tanah. Mengunci ruang bawah tanah yang hanya bisa aku masuki. Hanya milikku seorang. Jari-jarinya dengan lembut membelai pipiku. Sentuhan dingin membuatku merinding. Orang gila? Wanita ini benar-benar gila. Aku berteriak dalam hati. Suamiku. Tidak apa-apa. Kau akan terbiasa, bisiknya lembut. Seolah menenangkan anak kecil yang tidak mengerti apa-apa. Dia akan duduk di tepi tempat tidur. Ujung jarinya berulang kali membelai kulitku. Mulutnya terus-menerus berbicara. Isinya adalah kau hanya bisa menjadi milikku. Tidak ada yang bisa merebutmu dariku, kata-kata fanatik semacam itu. Aku merasa seperti boneka tanpa jiwa. Dipermainkan olehnya sesuka hati. Bahkan kemandirian dasar pun tidak bisa kulakukan. Yang paling membuatku marah dan terhina adalah disuapi makan. Dia ingin menyuapiku dari mulut ke mulut. Napasku bercampur dengan aroma makanan. Membuatku merasa tidak nyaman secara fisiologis. Awalnya aku mati-matian berjuang. Menutup rapat mulutku. Tetapi ketika mencapai titik ekstrim, semua harga diri menjadi sia-sia. Dia juga tidak marah. Hanya menatapku dengan lembut. Dengan senyumnya yang sakit-sakitan. Sayang,
Bagaimana bisa tidak makan? Bagaimana bisa punya tenaga untuk menemaniku jika tidak makan? Pada akhirnya aku tetap menyerah. Di hadapan kelaparan dan kekuatannya. Sedikit harga diriku yang menyedihkan hancur berantakan. Selain disuapi makan, ada juga sup penambah tenaga yang sialan itu. Aku bersumpah seumur hidupku belum pernah melihat sup dan daging yang begitu keterlaluan. 8 beberapa hari. Yin Yang, Huo, Gejie, Shu Di Huang, Goji Berry, ikan babi gunung, Hishou, Cordyceps, Duzhong semuanya adalah obat-obatan Tiongkok yang bergizi. Aroma rebusan keluar. Hitam pekat dan baunya menyengat hidung. Sayang, ini adalah suplemen yang aku buat sendiri untukmu. Dia memegang mangkuk sambil tersenyum sangat bijaksana. Aku ingin muntah. Dia mencubit daguku dan memaksa cairan obat pahit itu mengalir ke tenggorokanku. Aku merasa seluruh organ tubuhku memberontak. Tubuh memang semakin hari semakin bersemangat, tetapi itu adalah semangat palsu setelah dikuras habis. Yang lebih memalukan adalah di bawah pengaruh obat-obatan, suplemen dan kendalinya dari hari ke hari. Tubuhku secara bertahap mulai menghasilkan reaksi naluriah. Aku membenci diriku sendiri. Tetapi siksaan mental, seperti mengasah pisau, mengiris daging semakin dalam dari hari ke hari. Setiap hari aku menghabiskan waktu dalam hubungan yang terdistorsi dan siksaan kesepian ini. Jiang Wanning kadang-kadang bertingkah seperti wanita normal. Memeluk kepalaku. Bersandar di dadaku. Bernapas dengan teratur. Ling Yan, kamu sangat harum. Kamu hanya boleh menjadi milikku, tahu? Tidak boleh meninggalkanku selamanya. Suaranya sangat lembut. Kemudian seperti bulu. Tetapi kata-kata yang diucapkannya membawa keinginan untuk mengendalikan yang tak terbantahkan. Membuat tulang punggungku merinding. Aku sudah mencoba melawan. Menggunakan seluruh kekuatanku untuk menarik rantai besi terkutuk itu. Suara gemerincing terdengar sangat menusuk di ruang bawah tanah yang sunyi. Hasilnya, selain pergelangan tangan, pergelangan kaki lecet sampai berlubang dan tidak ada gunanya. Jiang Wanning melihat bekas luka di tubuhku. Tatapan matanya menjadi lebih gelap. Suami, kamu nakal ya. Kemudian kendali yang lebih intensif. Dia akan mengurangi ruang gerakku. Bahkan memperpanjang waktu untuk mengendalikanku dengan obat-obatan. Secara bertahap aku menyerah pada perjuangan yang sia-sia ini. Aku mulai tenang. Diam-diam mengamatinya, mengamati ruang bawah tanah terkutuk ini. Aku mencari kesempatan, kemungkinan sekecil apapun untuk melarikan diri. Suatu kali, suasana hatinya tampak sangat baik. Setelah berinteraksi, dia benar-benar membuka rantai di salah satu tanganku. Suami, hari ini makan sendiri ya. Dia meletakkan mangkuk nasi di meja samping tempat tidur. Lalu hanya menatapku seperti itu. Sedikit saja. Kebebasan yang tiba-tiba ini membuat jantungku berdebar kencang. Harapan seperti nyala api kecil menyala di hatiku. Perlahan-lahan aku menggunakan tangan yang bebas itu untuk mengambil sumpit dan dengan canggung mengambil nasi dan sayuran. Sungguh harum. Itu adalah makanan yang sudah lama hilang, diperoleh dengan kedua tanganku sendiri. Sayangnya harapan ini terlalu singkat. Makanan berikutnya. Dia mengunciku lagi dengan tangannya sendiri. Kembali? Atau haruskah aku menyuapimu? Suami, aku suka ini. Api kecil itu langsung dipadamkan oleh seember air dingin. Hari demi hari, ruang bawah tanah yang gelap gulita ini menjadi kandangku. Dan Jiang Wanning adalah sipir yang cantik dan gila yang memegang kunci. Hari ini agak berbeda. Jiang Wanning datang ke ruang bawah tanah yang redup ini seperti biasa. Masih mengenakan gaun tidur sutra yang mewah itu. Masih ada aroma yang familiar yang membuatku pusing. Dia dengan terampil memulai rutinitas yang sudah menjadi kebiasaanku yang memalukan. Tapi gerakannya tampak lebih mendesak dari biasanya. Dan fanatisme di matanya bahkan lebih besar. Yang paling membuatku merinding adalah ekspresinya bukan lagi hanya kepuasan, tetapi ekspresi yang sangat aneh.
Tatapan kosong. Seolah tenggelam dalam semacam fantasi ekstrim. Tepat ketika aku hampir mati lemas oleh tatapannya. Dia tiba-tiba membungkuk dan bibirnya yang panas menempel di telingaku. Suaranya berbisik dengan sedikit getaran. Ling Yan, tahukah kamu? Kamu tidak ingat? Tidak apa-apa. Tapi 3 tahun lalu aku harus memilikimu. 3 tahun lalu, 3 petir dingin dan panas membelah pikiranku yang kacau. Bukankah 3 tahun lalu saat kita menandatangani kontrak omong kosong itu? Saat itu dia melihatku seperti barang yang menunggu untuk dijual. Matanya penuh dengan pengawasan dingin. Bagaimana mungkin? Tinju yang diayunkan karena aku. Dia melanjutkan, dengan nada obsesi yang tidak sehat. Memukuli mereka yang ingin menggangguku hingga babak belur. Lin Yan, itulah pria yang aku inginkan. Seluruh tubuhku menegang. Dia bilang memukuli orang. Dia itu apa? Dia tiba-tiba mencibir. Dengan nada ekstrim yang tidak disembunyikan. Sampah. Terlihat lemah dan lembut. Seperti orang munafik. Mataku dulu benar-benar buta. Bagaimana aku bisa memperhatikan orang seperti itu? Seseorang yang menginginkan uang dan statusku. Benar-benar mengira aku tidak tahu niatnya. Sambil berbicara, dia dengan lembut mengusap daguku dengan ujung jarinya. Tatapannya sangat fanatik dan menakutkan. Seperti seseorang yang akhirnya mendapatkan karakter ajaib. Hanya kau yang pantas menjadi laki-lakiku. Pikiranku kacau balau. Ucapannya yang tidak sehat membuatku menggigil. Tapi yang lebih membuatku takut adalah apa yang dia katakan selanjutnya. Kali ini aku akhirnya mendapatkanmu sepenuhnya. Dan sebelum mendapatkanmu, aku juga melihat ketulusan yang paling ingin kulihat. Dia tertawa. Tawa itu bergema di ruang bawah tanah yang sunyi. Terdengar sangat aneh. 3 tahun? Lin Yan? Tahukah kau berapa lama aku menahannya? Sampah seperti Shen Yanzi bukannya tidak berguna sama sekali. Begitu dia kembali, aku tahu. Aku bisa melihat sosokmu yang gagah berani berkelahi demi aku lagi. Lin Yan? Tahukah kau? Di depanku, kau memukuli Shen Yan seperti anjing mati. Betapa bersemangatnya aku saat itu. Betapa bahagianya aku. Boom. Otakku seperti dilempari bom. Ternyata Shen Yanzi datang mencariku berkali-kali. Bukan kebetulan. Aku seperti orang bodoh. Melompat ke dalam lubang yang sudah lama dia gali. Dia seperti sutradara yang tinggi di atas sana. Dan aku hanya bertanggung jawab untuk memainkan peran pahlawan penyelamat wanita cantik dalam naskahnya. Protagonis pria yang menyedihkan. Tapi yang paling disayangkan adalah peranmu. Ekspresi menyesal muncul di wajahnya. Hampir saja aku menendangnya sampai mati. Tendangan itu, aku hanya bisa melihatnya dari rekaman CCTV. Aku benar-benar ingin melihatnya secara langsung. Aku melihat ekspresi di wajahnya yang bercampur dengan obsesi dan kegilaan. Rasa dingin menjalar dari tulang ekor langsung ke ubun-ubunku. Tapi naluri tubuhku mengkhianatiku. Perpecahan ekstrim antara jiwa dan raga ini hampir membuatku gila. Setelah sekian lama, dia akhirnya berhenti bergumam. Berbaring dengan puas di dadaku. Seperti kucing yang kenyang. Napas malas berangsur-angsur tenang. Sesekali masih dengan lembut menyentuh dadaku. Hampir dengan sedikit ketergantungan aku menutup mata bahkan tidak punya kekuatan untuk menggerakkan satu jari pun. Setelah beberapa saat, dia sepertinya sudah cukup istirahat. Menegakkan tubuh dan duduk. Seperti sedang bersiap. Seperti biasanya. Aku baik-baik saja. Tanganku meninggalkan. Tapi begitu dia bangun, ekspresinya berubah. Tiba-tiba dia menutup mulutnya dengan tangannya. Alisnya berkerut erat. Seolah ingin muntah. Detik berikutnya dia buru-buru melompat turun. Tanpa menoleh ke tempat tidur. Berlari cepat menuju pintu ruang bawah tanah dengan sepatu hak tinggi. Suara injakan di tanah semakin menjauh. Hingga pintu besi terbanting menutup.
Seluruh ruang bawah tanah kembali sunyi senyap seperti kematian. Aku berbaring di tempat tidur. Terengah-engah. Seluruh tubuhku terasa seperti hancur berantakan. Setelah sekian lama, aku baru menyadari dengan lambat bahwa dia sudah pergi. Dan ketika emosinya sedang tinggi tadi, setelah membuka kunci di tanganku, karena ketidaknyamanan yang tiba-tiba, sepertinya dia lupa menguncinya kembali untukku. Aku dengan lambat mengangkat tanganku. Rantai besi dingin di pergelangan tanganku itu tergantung longgar karena kuncinya terbuka. Dia benar-benar lupa mengunciku kembali. Arus listrik seketika mengalir dari tulang ekor ke ubun-ubun. Ini adalah satu-satunya kesempatanku. Aku tidak berani bergerak. Mendengarkan dengan seksama gerakan di luar. Takut dia berbalik arah. Dan kembali. Waktu berlalu setiap detik. Tidak ada suara apapun, aku menahan rasa sakit dan lelah di tubuhku. Memaksa diriku untuk beristirahat. Memulihkan tenaga. Setiap detik adalah siksaan. Mungkin setelah 2 jam. Merasa tubuhku akhirnya memiliki sedikit kekuatan. Aku perlahan-lahan duduk sedikit demi sedikit. Kemudian mulai berurusan dengan belenggu sialan di kaki. Benda ini lebih kuat daripada yang di tangan. Aku meraba-raba di kamar. Menemukan batang sebelumnya. Saat dia mengganti bohlam. Jatuh ke lantai, penyangga logam. Mencungkil dan membanting keringat. Mengalir dari dahi ke mata, terasa asam dan perih. Setelah lebih dari 2 jam. Dengan bunyi klik ringan. Belenggu di kaki akhirnya terlepas dan bebas. Aku terhuyung berdiri. Bergegas menuju gerbang besi yang menuju ke dunia luar. Tapi harapan sekali lagi hancur oleh kenyataan, terkunci. Dan itu adalah jenis kunci elektronik canggih yang belum pernah kulihat. Aku kembali ke kamar. Mengeluarkan semua yang bisa digunakan sebagai alat. Mengetuk dan mengetuk pintu itu lagi. Tidak ada gunanya. Pintu ini seperti tumbuh di dinding. Tidak bergerak sama sekali. Dalam keputusasaan, aku meraba sepotong. Potongan karet keras yang jatuh dari sesuatu yang tidak kuketahui. Seukuran kartu bank. Bukankah begitu caranya di film? Sebuah kartu dimasukkan ke celah kunci. Pintu terbuka dengan sekali gesek. Meskipun terasa konyol. Tapi sekarang aku hanya bisa melakukan yang terbaik. Aku memasukkan karet ke celah kunci. Bolak-balik sekali, 2 kali, 100 kali. Lengan sakit seolah-olah akan putus. Aku haus dan lapar. Tenggorokanku terasa seperti terbakar. Tepat ketika aku hampir menyerah. Bersiap untuk berbaring kembali di tempat tidur. Menunggu kematian. Bunyi klik samar yang hampir tidak terdengar. Berasal dari inti kunci. Aku menggigil di sekujur tubuh. Sangat gembira. Berhasil, aku benar-benar jenius. Aku meraih gagang pintu. Membuka pintu dengan sekuat tenaga. Tapi hanya membuka celah. Sebuah kekuatan dari luar dengan cepat membuka pintu. Apa yang terjadi? Aku belum sempat bereaksi. Itu lagi sapu tangan putih sialan itu. Aroma yang familiar dengan sedikit rasa manis. Langsung menyelimuti hidung dan mulutku. Wajahku bahkan belum sempat melihat dengan jelas kesadaran. Sudah tenggelam sekali lagi ke dalam kegelapan yang tak terbatas. Saat terjatuh, aku jatuh ke dalam pelukan yang familiar dengan aroma harum. Itu Jiang Wanning. Kesadaran seperti diseret keluar dengan paksa dari rawa perak. Aroma familiar dalam kegelapan itu. Aroma harum yang membuat kulit kepalaku mati rasa. Sekali lagi masuk ke dalam hidung. Aku sudah merasakan ada yang tidak beres bahkan sebelum membuka mata. Berat yang terasa di anggota tubuhku lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Aku tiba-tiba membuka kedua mata. Di bawah cahaya redup. Yang terlihat adalah pergelangan tangan. Benda yang berkilauan dingin dan tanpa cahaya di pergelangan kaki. Rantai besi lebih tebal dari sebelumnya. Ada juga goresan baru di atasnya. Seperti 2 ular hitam yang melilitku dengan erat. Dan Jiang Wanning berbaring di atasku. Dia seperti kucing yang malas. Kepalanya bertumpu padaku.
Jari-jarinya berada di wajahku. Mengusap dengan lembut. Melihatku bangun. Dia mendongak. Di mata indahnya itu. Dengan sedikit senyum berbahaya yang familiar bagiku. Suami? Kamu tidak jujur ya? Suaranya sangat pelan dan lembut. Namun seperti es yang menusuk telingaku. Masih berpikir untuk melarikan diri secara diam-diam. Ujung jarinya melewati bibirku. Dengan sedikit rasa dingin. Kenapa aku, wanita cantik ini, tidak bisa menahanmu? Apa bagusnya penghinaan di luar sana? Kamu harus ingat, dunia luar sangat berbahaya. Dia mendekat dengan napas sangat berdarah. Menyembur di wajahku. Mengatakan kata demi kata. Hanya aku yang terbaik untukmu. Mengatupkan gigi. Dada naik turun dengan hebat. Namun tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Penghinaan kegagalan dan keputusasaan yang lebih dalam. Menenggelamkanku seperti air pasang. Dia tampak sangat puas. Reaksiku saat ini, senyum di sudut mulutku semakin dalam. Kamu tinggallah di sini. Temani aku dan anak-anak. Kata-kata, anak-anak, seperti bom yang meledak. Dia masuk ke dalam darahnya. Meledak dengan keras. Seluruh tubuhku menegang. Menatapnya dengan tatapan membunuh. Berpikir bahwa aku salah dengar. Apa katamu, anak-anak? Di wajah Jiang Wanning. Kegilaan yang berbahaya itu. Ekspresinya langsung memudar. Digantikan oleh ekspresi polos dan penuh harap. Seperti seorang anak kecil yang melakukan sesuatu dengan benar. Menunggu orang dewasa untuk memujinya. Dia mengangguk dengan berat. Matanya berbinar-binar. Benar? Anak-anak? Anak-anakmu? Dia bahkan menjawabku dengan nada sedikit menyombongkan diri. Menjawabku dengan serius. Ini adalah hasil dari kerja keras kita selama lebih dari setengah bulan. Setelah mengatakan itu, ekspresi polos itu menghilang lagi. Dia kembali ke tatapan itu. Orang gila yang gelap dan penuh hasrat. Menyipitkan matanya dengan berbahaya. Perubahan ekspresi yang mulus ini membuatku merasakan kengerian dari lubuk hatiku. Otakku kacau seperti bubur. Memaksa diriku untuk meraih secercah akal sehat terakhir. Bertanya dengan tidak percaya. Pergi ke rumah sakit untuk memastikan. Lalu bagaimana lagi? Dia mengangkat alisnya dengan bangga. Seperti seekor anjing yang memenangkan perkelahian. Baru saja dipastikan. Aku ingin segera kembali untuk memberitahumu kabar baik ini. Akibatnya, begitu pintu terbuka, dia menemukan tatapanku. Seketika menjadi dingin. Tangannya juga meningkatkan kekuatannya. Mencubit daguku. Menemukan seorang pria yang kejam. Bahkan ingin diam-diam melarikan diri. Ingin meninggalkan kami, ibu dan anak. Aku terdiam oleh kata-katanya. Jantungku seperti digenggam oleh tangan tak terlihat. Terasa berat dan jatuh ke bawah. Dia hamil? Fakta ini lebih berat daripada rantai besi yang lebih tebal dari pergelangan tanganku. Menghancurkan harapan terakhirku untuk melarikan diri. Aku tenang, perlahan-lahan tenang. Jika anak itu sudah lahir, akan lebih sulit untuk melarikan diri. Mungkin sesulit mendaki langit. Aku menutup mataku. Tidak lagi melihat wajahnya yang gila namun cantik. Pikiranku mulai berpikir dengan panik. Seperti benang kusut. Kata-kata yang diucapkan Wanning sebelumnya. Berulang kali terngiang di benakku. 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Dia harus memilikiku. 3 tahun lalu. Aku memukuli seseorang untuknya dan berpikir lama. Sebuah adegan kabur yang terlupakan mulai muncul secara bertahap. Baru lulus kuliah. Aku belajar keuangan. Tidak punya latar belakang. Tidak ada koneksi. Lulus sama dengan menganggur. Sedikit pendidikanku yang lumayan. Tidak ada gunanya di hadapan kenyataan. Demi bertahan hidup, aku mencari pekerjaan paruh waktu sebagai pelayan bar. 3 tahun lalu,
Bukankah itu saat aku baru lulus kuliah dan sangat miskin? Aku berusaha keras mencari di tumpukan sampah ingatan. Ingin menemukan sedikit petunjuk. Akhirnya, sebuah adegan yang memalukan dan bersemangat yang sengaja kulupakan. Ditarik keluar secara paksa dari sudut yang berdebu. Saat itu, aku baru lulus dengan gelar keuangan tanpa latar belakang. Tidak ada koneksi. Lulus sama dengan pengangguran. Kata-kata ini benar sekali. Berangsur-angsur muncul. Aku di sebuah bar yang cukup ramai. Mencari pekerjaan paruh waktu sebagai pelayan. Malam itu, bar itu bising seperti biasa. Aku membawa nampan bolak-balik di antara kerumunan. Kemudian aku melihat adegan itu, di sudut bilik, 6 atau 7 preman dengan rambut merah dan hijau. Berkeliling seorang gadis dengan kata-kata kotor. Tangan dan kaki mereka juga tidak bersih. Gadis itu tampak jelas mabuk. Pipinya merona dan matanya berkaca-kaca. Tubuhnya lemas seperti tidak bertulang. Hanya bisa mendorongku dengan lemah. Saat itu, aku sedang panas. Tidak memikirkan konsekuensi apapun. Bukankah mahasiswa yang baru lulus masih bersemangat? Bagaimana aku bisa melihat hal seperti ini? Aku meletakkan nampan. Tanpa basa-basi langsung bergegas. Seketika menarik gadis itu ke belakangku. Melindungi apa? Apa gunanya kalian menindas seorang gadis? Para berandalan itu terkejut sejenak. Kemudian menyeringai. Mengepungku di tengah. Selanjutnya adalah perkelahian. Jumlah mereka lebih banyak. Aku langsung terkena beberapa pukulan. Sudut mulutku terasa sangat sakit. Tapi aku tidak menyerah. Berpikir tentang menyelamatkan wanita cantik. Tidak mungkin mati di tengah jalan. Itu akan terlalu memalukan. Api jahat muncul dari lubuk hatiku. Adrenalin langsung melonjak. Aku menyerang dengan mata merah, benar-benar melepaskan pertahanan. Hanya bertukar luka. Bertaruh nyawa dengan mereka. Kau memberiku pukulan. Aku rela menerimanya. Kali ini aku harus membalas dengan tendangan. Kegigihan yang tidak kenal takut itu benar-benar membuat mereka terkejut. Akhirnya para berandalan itu mengumpat dan melarikan diri. Aku juga tidak lebih baik. Wajahku terluka. Hidung dan wajahku bengkak, pakaianku juga robek. Aku tanpa sadar memalingkan wajahku. Tidak ingin gadis di belakangku melihat penampilanku yang menyedihkan ini, melakukan kebaikan tanpa meninggalkan nama. Terutama karena penampilan ini terlalu memalukan. Aku bahkan tidak berani menoleh untuk melihatnya. Lalu aku pergi dengan tertatih-tatih. Hasilnya bisa ditebak. Aku langsung dipecat oleh bar pada hari itu. Dan kehilangan pekerjaanku. Kira-kira setengah bulan kemudian, aku menerima telepon aneh. Kemudian menandatangani perjanjian pernikahan yang terkutuk itu dengan Jiang Wanning. Memikirkan hal ini, seluruh tubuhku bergidik. Waktu, tempat, akibat dan penyebab. Semua petunjuk terhubung pada saat ini. Sama sekali bukan kebetulan. Dia datang padaku sejak awal. Aku tiba-tiba membuka mataku. Menatap Jiang Wanning yang menindihku dengan tatapan tajam. Suaraku menjadi serak dan kering karena keterkejutan yang luar biasa. Gadis di sudut bibir itu. Bukankah itu kamu? Jiang Wanning perlahan mengangkat kepalanya. Kilatan puas melintas di mata indahnya. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum yang sakit dan puas. Suamiku. Sepertinya kamu ingat. Jarinya dengan lembut mengetuk bibirku. Nada suaranya membawa sedikit kesenangan dingin. Tapi karena kamu sudah ingat, kamu tidak akan bisa melarikan diri lagi. Hatiku tenggelam. Baik. Bagaimana cara melarikan diri sekarang? Bertarung langsung? Aku sudah mencobanya. Hasilnya adalah dirantai dengan rantai besi yang lebih tebal. Dia bahkan melakukan hal-hal seperti obat bius dan penahanan. Aku tidak ragu. Lain kali aku membuatnya marah, dia benar-benar akan mematahkan kakiku. Terlebih lagi ada anak. Terlepas dari apakah anak ini milikku atau bukan. Dengan tingkat fanatismenya yang gila saat ini,
Dia akan menganggap anak ini sebagai belenggu pamungkas untuk mengikatku. Jika anak itu benar-benar milikku secara hukum, secara emosional, kita tidak akan pernah bisa benar-benar berpisah dalam hidup ini. Aku harus tenang. Kekerasan tidak akan berhasil. Aku hanya bisa menggunakan cara halus. Seorang pria hebat bisa menekuk dan meregangkan diri. Selamatkan dirimu dulu. Lalu rencanakan masa depan. Aku menutup mataku. Dan ketika aku membukanya lagi, keterkejutan dan kemarahan di mataku telah aku tekan paksa. Aku memaksakan senyum yang tampak agak tak berdaya dan pasrah. Berusaha membuat nadaku terdengar santai. Jika aku tidak bisa melarikan diri, maka aku tidak akan melarikan diri. Aku menatapnya dan mengangkat bahuku dengan santai. Sebagai seorang pria, kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan dan tinggal bersama ibu dan anakmu. Aku juga tidak berencana untuk melarikan diri. Jiang Wanning menyipitkan matanya. Seperti seekor kucing yang mengamati mangsanya. Mata indahnya dipenuhi keraguan, dia mendekatkan diri ke senar. Menatap wajahku dengan seksama. Seolah ingin menemukan jejak kebohongan di wajahku. Aku masih tidak terlalu percaya padanya. Dengan perlahan membuka mulut, ujung jarinya yang dingin menyentuh jakunku. Membuatku merinding. Namun sebaiknya kau mengatakan yang sebenarnya. Suaranya tiba-tiba menjadi dingin. Dengan ancaman yang tidak disembunyikan. Kalau tidak, lain kali akan kupatahkan kedua kakimu. Agar kau selamanya tinggal di sini. Jantungku tiba-tiba mencelos. Namun wajahku tetap mempertahankan ekspresi menyerah itu. Dia tampak sangat puas. Penampilanku yang tahu diri ini, kata-kata ancaman. Setelah selesai diucapkan, aura membunuhnya langsung menghilang. Dia kembali berbaring di dadaku. Seperti anak kucing yang penurut. Menyembunyikan wajahnya di lekuk leherku. Bergumam pelan. Kau tahu, aku paling menyukaimu. Aku juga tidak ingin menyakitimu. Tapi tidak ada cara lain. Siapa suruh kau tidak patuh? Siapa suruh kau lari? Siapa suruh kau meninggalkan? Kita berdua. Suaranya semakin pelan. Dengan sedikit serak karena kantuk. Sambil berkata. Napasnya menjadi teratur dan panjang. Bahkan tertidur di pelukanku. Aku membeku. Tubuh tidak bergerak. Tidak berani bergerak. Merasakan napasnya yang hangat. Menghirup aroma khas yang familiar darinya. Namun pikiranku dipenuhi lemon dingin yang ringan. Aku juga tertidur dalam tidur ini. Keesokan paginya, aku terbangun dalam keheningan. Kosong. Jiang Wanning sudah tidak ada. Aku tanpa sadar menggerakkan pergelangan tanganku. Namun tidak mendengar suara benturan rantai besi yang familiar itu. Aku tiba-tiba duduk. Melihat ke bawah. Di pergelangan tangan. Pergelangan kaki kosong. Tidak ada apa-apa. Beberapa rantai besi berat itu ternyata telah dilepas. Jantungku berdebar kencang. Gelombang emosi yang bercampur antara ekstasi dan kegelisahan melonjak. Ini adalah ujiannya untukku. Dengan hati yang gelisah, aku berjalan tanpa alas kaki dari tempat tidur. Untuk pertama kalinya aku berdiri dengan kakiku sendiri di ruang bawah tanah yang telah memenjarakanku selama lebih dari setengah bulan ini. Selangkah demi selangkah aku berjalan menuju pintu besi yang berat itu. Jantungku berdebar kencang seperti genderang. Aku mengulurkan tangan. Dengan lembut mendorong pintu. Tanpa diduga pintu terbuka. Di luar adalah tangga yang menanjak. Aku menaiki tangga. Dan membuka pintu lain di ujung tangga. Di depanku muncul pemandangan yang sangat familiar. Ruang kerja Jiang Wanning. Rak buku kayu merah besar itu. Sofa kulit asli yang mahal. Dan aroma tinta yang samar di udara. Aku terpaku di tempat. Ruang rahasia ini, neraka yang memenjarakanku ini ternyata tersembunyi di belakang rak buku di ruang kerja kantornya. Aku telah tinggal di rumah ini selama 3 tahun. Aku pernah ke ruang kerja ini. Entah berapa kali. Tetapi aku tidak pernah tahu bahwa ada tempat seperti itu yang tersembunyi di sini. Kapan dia mulai mempersiapkannya?
Gagasan ini membuatku merasa ngeri. Saat itu juga, pintu ruang kerja ditarik dari luar. Jiang Wanning masuk. Dia mengenakan pakaian santai rumahan, dengan senyum lembut di wajahnya. Seperti istri yang normal. Dia berjalan mendekat secara alami. Memegang tanganku, suhu itu menembus kulit. Membuatku tidak merasakan kehangatan sedikit pun. Pasti lapar, ya kan? Mari kita pergi makan. Aku mulai belajar berperan sebagai suami yang sangat berbakti. Demi bayi di dalam perutku yang tidak tahu apakah itu belenggu atau ikatan. Dan juga demi kedua kakiku yang untuk sementara masih utuh. Aku menyerahkan sebagian besar urusan perusahaan kepada wakil yang bisa dipercaya. Dan aku sendiri berubah menjadi ibu rumah tangga. Jiang Wanning. Setelah hamil, seleranya menjadi aneh dan berubah-ubah. Hari ini ingin makan yang asam. Besok ingin makan yang pedas. Aku setiap hari mengubah cara memasak untuknya. Aku mencari berbagai resep makanan untuk ibu hamil di internet, yang menenangkan kandungan. Yang menutrisi otak. Karena takut tidak melayaninya dengan baik. Suamiku, hari ini aku ingin makan ikan asam manis. Yang paling otentik. Baik. Aku memakai celemek. Masuk ke dapur yang lebih besar dari kantor perusahaanku. Mulai mengolah ikan kakap yang baru saja dikirim melalui udara. Dia duduk di kursi di ruang makan. Menopang dagunya, menatapku dengan senyum. Sibuk menyiapkan bahan. Tatapannya lembut seperti air. Seolah-olah aku benar-benar suaminya yang sangat dicintainya. Bukan seorang tahanan yang baru saja dibebaskan dari penjara bawah tanah. Di awal kehamilan, reaksi mualnya sangat parah. Setiap pagi aku menyiapkan air soda dan irisan lemon sebelumnya. Lalu mengantarnya ke kantor. Melihatnya memasuki gedung perkantoran yang ikonik itu. Barulah aku bisa mengurus urusanku sendiri. Sore harinya aku akan menyelesaikan pekerjaan lebih awal. Mengantarnya ke perusahaannya. Kadang-kadang duduk di kantor presidennya. Membantunya meninjau dokumen-dokumen yang tidak begitu baru. Agar dia bisa pulang lebih awal untuk beristirahat. Tatapan bawahannya padaku. Dari awalnya terkejut menjadi terbiasa sekarang. Bahkan dengan sedikit iri pada mereka. Mungkin mereka merasa bahwa Jiang yang tidak membumi itu. Akhirnya dihangatkan oleh menantu laki-laki sepertiku. Hanya aku yang tahu. Kegilaan yang mendebarkan seperti apa yang tersembunyi di balik cinta ini? Jiang Wanning juga semakin bergantung padaku. Atau lebih tepatnya semakin lengket padaku. Seperti seorang gadis kecil. Kemanapun aku pergi. Dia ikut kemanapun. Aku membaca dokumen, dia membawa bangku kecil dan duduk di sampingku. Aku memasak. Dia memeluk pinggangku dari belakang. Keinginan memiliki yang patologis dan menyesakan itu. Tampaknya telah diredam oleh hormon kehamilan. Berubah menjadi keluguan seorang gadis kecil. Beberapa kali melihat wajahnya yang tenang saat tertidur. Aku bahkan merasakan ilusi yang membingungkan. Mungkin dia benar-benar telah berubah. Mungkin kita bisa terus seperti ini. Kita mulai seperti pasangan sungguhan. Atau mungkin dia akan mengajakku berbelanja ke mall. Di depan rak-rak yang penuh dengan barang. Dia akan dengan antusias mengambil 2 piyama pasangan kartun. Satu adalah Grey Wolf. Satu lagi adalah Red Wolf. Dan membandingkannya padaku. Sayang, menurutmu ini mirip kita? Dia tertawa hingga matanya membentuk bulan sabit. Aku melihat diriku di cermin mengenakan piyama Grey Wolf. Dengan ekspresi tak berdaya. Aku menarik sudut bibirku. Kamu seperti Red Wolf. Setiap hari memegang penggorengan. Dia tidak marah. Malah menyandarkan kepalanya di bahuku. Tertawa lebih bahagia. Kita akan bergandengan tangan. Seperti semua pasangan biasa. Menonton film romantis yang membosankan di bioskop. Berbagi sate cumi-cumi di jalanan makanan ringan. Dia minum teh susuku. Aku makan takoyaki yang sudah dia gigit. Rasa manis itu nyata dan menakutkan. Aku menikmati kehangatan yang langka ini. Tapi hatiku tidak berani rileks sedetik pun. Malam itu,
Kami berbaring di tempat tidur membaca buku. Tiba-tiba dia meraihku. Dia tiba-tiba meraih tanganku. Dan menekannya di perutnya yang sedikit buncit. Kamu merasakannya? Dia berbisik. Aku hendak bertanya. Merasakan apa? Tiba-tiba terasa denyutan aneh yang ringan di telapak tanganku. Seperti ikan kecil di dalam. Mengeluarkan gelembung kecil. Seluruh tubuhku membeku. Ini adalah gerakan janin. Aku menundukkan kepala. Menatap Jiang Wanning. Dia juga menatapku dengan wajah terangkat, matanya yang indah berkilauan dengan cahaya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Campuran antara cahaya keibuan dan harapan. Saat itu, hatiku dipenuhi perasaan kompleks yang tak terlukiskan. Aku tidak sepenuhnya tidak tersentuh oleh kehidupan kecil yang akan datang ini. Denyutan ringan itu seolah-olah langsung mengetuk hatiku. Membuatku benar-benar merasakan ada kehidupan yang terhubung dengan darahku. Namun hubungan ini juga seperti belenggu baru yang mengikatku dengan kuat di tempat. Hari-hari berlalu dalam suasana yang tenang namun aneh ini. Hingga suatu hari, seorang mitra perusahaan saya datang berkunjung. Penanggung jawab pihak lain adalah seorang wanita karir yang sangat cakap. Kami selesai berbicara di ruang rapat, urusan kantor, dan mengobrol beberapa patah kata lagi di koridor. Dia tersenyum dan menyerahkan kartu nama kepada saya. Berkata, kita bisa bertukar pikiran lebih banyak jika ada kesempatan di masa depan. Aku baru saja menerimanya dengan sopan. Ketika aku menoleh, aku melihat entah sejak kapan. Jiang Wanning berdiri tidak jauh. Dia hanya berdiri dengan tenang. Dengan senyum yang biasa di wajahnya. Tapi matanya menatap kartu nama di tanganku dengan tajam. Tidak ada sedikit pun kehangatan di matanya. Udara seolah membeku dalam sekejap. Kepala wanita itu juga menyadarinya. Suasana tidak benar. Tersenyum canggung. Mencari alasan? Bergegas meninggalkan Jiang Wanning. Kemudian dia melangkah. Perlahan berjalan ke arahku. Dia berjalan di depanku. Tidak marah. Tidak juga bertanya. Hanya mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan dengan lembut mengambil kartu nama itu dari tanganku. Kemudian di depanku. Dengan sikap yang sangat elegan. Merobek kartu nama itu sedikit demi sedikit menjadi potongan-potongan terkecil. Dia mendongak dan mendekat ke telingaku dengan hanya suara yang bisa didengar oleh kami berdua. Seperti kekasih. Bergumam? Suami? Apakah kamu terlalu patuh akhir-akhir ini sehingga aku hampir lupa? Ruang hitam kecil itu sebenarnya cukup luas. Sejak insiden kartu nama terakhir. Kalimat Jiang Wanning tentang ruang hitam kecil. Sebenarnya cukup luas. Seperti suara iblis. Berkumandang di telingaku selama beberapa hari. Aku jujur. Jujur yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia juga tampak sangat puas. Dengan kepatuhanku. Tidak lagi menyebutkan teh susu untuk masa nifas. Berlalu dengan cepat dalam kedamaian aneh ini. Begitu cepat hingga perut Jiang Wanning membuncit seperti balon. Hampir tiba tanggal perkiraan lahir. Dalam sekejap mata tiba di luar ruang bersalin rumah sakit. Aku berjalan mondar-mandir di lorong seperti lalat tanpa kepala. Warna merah yang dijemur. Lampu operasi seperti mata manusia. Membuat hatiku panik. Hatiku campur aduk. Ada harapan untuk kehidupan kecil yang akan lahir itu. Ada kekhawatiran tentang wanita gila di ruang bersalin itu. Lebih banyak lagi kebingungan tentang masa depanku sendiri. Ya. Pintu ruang bersalin didorong terbuka. Seorang perawat keluar. Aku bergegas maju. Tenggorokanku kering dan tegang. Dokter? Istriku? Bagaimana keadaannya? Perawat melepas masker. Memperlihatkan senyum lelah tapi lega. Selamat, ibu dan anak perempuan selamat. Kata-kata ibu dan anak perempuan selamat seperti aliran kehangatan. Langsung menghamburkan semua kegelisahan dan kecemasanku. Aku menghela napas panjang. Merasa kakiku agak lemas. Ketika aku menerima putri kecil keriput itu dari tangan perawat. Hatiku seperti terbentur sesuatu dengan keras. Matanya sangat kecil.
Mulut kecilnya tertutup rapat. Tanpa sadar mengecap, aku memberinya nama panggilan Xiao Yuiwei. Melihatnya, semua pikiran di hatiku. Ketakutannya seolah mencair pada saat ini. Ini adalah perasaan yang belum pernah aku alami sebelumnya. Sentuhan paling primitif dari hubungan darah. Selama masa nifas Jiang Wanning, aku benar-benar menjadi seorang ayah super. Mengganti popok, membuat susu formula, menepuk punggungnya untuk bersendawa dan menidurkannya. Dari awal yang kikuk, hingga kemudian menjadi mahir. Merasa kakiku menempel di tanah Jiang Wanning. Sebagian besar waktu bersandar di kepala tempat tidur. Menatapku dengan tenang. Sosok yang sibuk untuk putrinya. Kegilaan dan keinginan memiliki di matanya telah banyak memudar. Digantikan oleh kelembutan dan kepuasan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapannya membuatku beberapa kali berhalusinasi. Seolah-olah kami benar-benar pasangan suami istri yang biasa saja dan saling mencintai. Setelah Xiao Yuyu berusia 1 bulan, Jiang Wanning membawa aku dan putriku kembali ke rumahnya. Orang tuanya sudah tahu tentang keberadaanku. Dan sikap mereka terhadapku sebelumnya tidak terlalu buruk. Sekarang mereka memiliki cucu perempuan. Mereka bahkan lebih antusias hingga membuatku sedikit kewalahan. Di rumah mertuaku, aku memaksimalkan pengembangan diri seorang menantu. Secara sukarela masuk ke dapur, membantu ibu mertuaku. Menemani ayah mertuaku bermain catur di balkon. Berbicara tentang berita. Membuat kedua orang tua itu tersenyum lebar. Ini semua adalah keterampilan bertahan hidup yang telah kulatih selama beberapa tahun terakhir. Setelah makan malam, ayah mertuaku memanggilku ke ruang kerja. Menepuk pundakku. Dan berkata dengan sungguh-sungguh. Xiaolin Wanning. Anak ini manja sejak kecil. Mungkin sedikit aneh karakternya. Di masa depan kamu harus lebih bersabar. Ibu mertuaku juga ikut menimpali. Ya, ya. Jika dia melakukan sesuatu yang salah, kamu harus lebih memahaminya. Aku mendengarkan dengan senyum sempurna di wajahku. Tetapi hatiku mencibir. Bukan hanya aneh putrimu. Tapi itu fanatik sampai gila. Dia akan mengurung orang di ruang bawah tanah. Dan menguncinya dengan rantai besi. Tapi aku berkata dengan sangat tulus. Ayah dan ibu tenang saja. Temperamen Wanning sangat cocok denganku. Kami berdua benar-benar ditakdirkan. Setelah kembali dari rumah mertuaku, aku benar-benar menjadi budak putri. Setiap kali aku punya waktu luang, aku akan menggendong Xiao Yuyu dan membuatnya tertawa. Menyanyikan lagu anak-anak dengan nada yang tidak sempurna. Melihatnya bergumam. Hatiku meleleh. Malam ini, aku sedang memeluk putriku dan mencium pipi merah mudanya yang lembut. Jiang Wanning memelukku dari belakang. Meletakkan dagunya di bahuku. Dengan nada sedikit dibuat-buat sedih dan cemburu. Sekarang di matamu hanya ada putri kita. Kau tidak menghabiskan waktu denganku lagi. Aku tertawa. Berbalik, memeluknya dan Xiao Yuiwei bersamaan. Bagaimana mungkin, kalian berdua adalah belahan jiwaku. Dia merasa puas. Dia menggosokkan wajahnya di dadaku dan mendongak. Matanya yang indah melengkung seperti bulan sabit. Dia menatapku dengan kelembutan yang kukenal di matanya. Tetapi kata-kata yang diucapkannya membuat hatiku melonjak. Suamiku, melihat betapa kau menyayangi Xiao Yuiwei sekarang, aku juga ingin memberimu kejutan. Kejutan yang pasti akan kau sukai. Sejak putri kami lahir, duniaku hanya tersisa susu formula, popok, dan tawa celotehnya. Aku memeluknya, seperti memeluk permata terlembut di dunia. Rela menyerah. Aku ingin menjadi budak putri sepenuhnya. Hari ini, aku sedang sibuk mengganti popok Xiao Yuiwei. Kaki kecilnya menendang-nendang lenganku. Jiang Wanning berjalan dari belakang. Dengan misterius mendekat ke telingaku. Suamiku, aku akan mengajakmu melihat hadiah. Napasnya membawa sedikit manis. Aku tidak menoleh. Fokus pada gerakan tanganku, aku sedang sibuk.
Tidak ada waktu. Kau pasti akan menyukai hadiah ini. Pasti akan membuatmu lega. Dia tidak menyerah. Melingkarkan lengannya di pinggangku dari belakang dan mulai merajuk. Dan aku juga sangat menyukainya. Mau menemaniku pergi? Mau menemaniku pergi? Dia menggosok-gosok punggungku seperti kucing yang manja. Tahu bahwa keputusannya tidak mungkin kutolak. Di bawah bujuk rayunya, aku akhirnya mengalah. Aku memeluk putriku, duduk di kursi penumpang dan memasang sabuk pengaman. Xiao Yuiwei tertidur dengan tenang di pelukanku. Jiang Wanning menyalakan mobil dan merasa senang. Bahkan bersenandung. Pemandangan jalan di luar jendela dengan cepat surut. Aku melihat bunga teratai tidur putriku yang tenang di pelukanku. Tetapi hatiku dipenuhi dengan firasat yang tak terlukiskan. Gedung tinju. Tempat dia membawaku. Ternyata tempat yang penuh dengan keringat dan aroma hormon semacam ini. Begitu masuk, aroma campuran kulit dan disinfektan menyerbu. Tidak jauh dari sana adalah suara tumpul tinju yang mengenai samsak. Suara benturan. Dan juga raungan serak pelatih. Jiang Wanning dengan akrab membawaku masuk. Di depan ring tinju yang terpisah. Berhenti di atas ring tinju. Berdiri sosok yang familiar. Shen Yanzi. Dia mengenakan celana pendek dan singlet tinju. Mengenakan sarung tinju merah. Tetapi penampilannya tidak memiliki sedikit pun teriakan petinju. Tetapi lebih seperti kelinci yang ketakutan. Saat dia melihatku. Kakinya bergetar dengan jelas. Itu adalah ketakutan yang terukir di tulang dan tidak bisa disembunyikan. Orang ini akrab kan? Jiang Wanning mengambil Xiao Yuiwei yang sedang tidur nyenyak dari tanganku. Senyum di wajahnya cerah dan aneh. Dia mengayunkan putrinya di pelukannya. Mengangkat dagunya ke arah Shen Yanzi. Berkata dengan nada santai yang hampir kejam. Lihat, kamu bisa memukulnya lagi. Ingat untuk memukulnya lebih keras. Aku menghabiskan pesanan besar. Aku memintanya untuk menjadi sparring tinju kamu. Bagaimana? Apakah itu kejutan? Kejutan? Aku hanya merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kaki hingga ke puncak kepala. Aku melihatnya. Dan kemudian melihat Shen Yanzi di atas ring yang gemetar seperti saringan, aku merasa tidak bisa berkata apa-apa. Perasaanku, kepatuhanku selama ini membuatnya bosan. Dia ingin melihatku beraksi lagi. Di bawah desakan Jiang Wanning beberapa kali. Aku pasrah melepas jaketku. Staf menyerahkannya kepadaku. Sepasang sarung tinju hitam. Aku perlahan memakainya. Naik ke atas ring tinju. Shen Yanzi di seberang melihatku naik dan wajahnya langsung menjadi pucat. Matanya penuh dengan permohonan dan ketakutan. Seperti menghadapi binatang buas yang akan mencabik-cabiknya. Aku bahkan terlalu malas untuk memasang kuda-kuda. Dan hanya melambaikan beberapa pukulan. Tinju membawa angin kencang. Sama sekali tidak menggunakan banyak tenaga. Tapi Shen Yanzi seperti ketakutan setengah mati. Secara simbolis mengangkat tangannya untuk menangkis. Dan terkena tinju di pipiku. Seluruh tubuhnya langsung jatuh ke belakang. Dan langsung pingsan. Pelatih di pinggir lapangan tercengang. Aku berdiri di atas panggung melihat ke bawah pada Jiang Wanning yang menggendong putrinya. Yang menonton dengan penuh minat. Hanya merasa konyol dan menyedihkan. Dia menggendong Yuiwei kecil dengan lembut. Dia sambil menonton lelucon di atas panggung. Sambil menggunakan suara yang sangat lembut. Mengajarkan kepada putrinya yang masih dalam bedongan. Yuiwei kecil, ingatlah nanti kamu harus seperti ayahmu. Menjadi orang yang kuat dan tabah. Suaranya berhenti sejenak. Matanya melirik ke arahku, sudut bibirnya membentuk lengkungan familiar yang tidak sehat. Tapi kamu tidak boleh menempel pada ayah seperti ibu. Jika kamu berani, ibu akan cemburu. Dia menundukkan kepalanya. Hampir menempel di telinga putrinya. Dengan nada seperti mimpi. Mengatakan kata-kata yang akan membekukan darahku. Jika begitu, ayah hanya akan masuk ke kamar gelap lagi. Kamar gelap itu bukanlah mimpi buruk yang terlupakan. Melainkan pedang Damocles yang selamanya tergantung di atas kepalaku. Aku melepas sarung tinju dan melemparkannya ke tanah. Turun dari panggung,
Memaksakan senyum seorang suami. Senyum yang seharusnya ada. Aku berteriak kepada ibu dan anak perempuan cantik di kejauhan. Istri, ayo pulang. Suaranya tidak keras, tapi bergema jelas di arena tinju yang bising. Pulang masak nasi untukmu. Ikan kerapu saus merah kesukaanmu. Dan juga membuatkan susu untuk putri kita yang paling dia sukai. Ya, Maagor wins to fly. Ya, ya.